Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka ngupil pakai jari jempol? Kaki? Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul The Thanksgiving tahun 2023 yang akan menceritakan tentang suatu kekacauan yang terjadi gara-gara diskon. Kok diskon bisa membuat kekacauan yang membuat semua orang menggila hingga banyak nyawa melayang? Penasarin? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan pusat rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton, jangan lupa nonton filmnya secara langsung dan cekicrot. Berlatar pada malam Thanksgiving atau hari syukur nasional yang biasa dilakukan oleh budaya di Amerika Serikat, kisah diawali dengan memperkenalkan seorang sheriff bernama Eric yang sedang mengunjungi salah satu rumah pasangan suami istri, yaitu Mitch dan Amanda. Kebetulan Eric berteman baik dengan mereka berdua dan datang ke sini untuk memberikan kue pie sebagai hadiah di malam perayaan ini. Wow. You baked this. Hey Mom, remember Eric? Happy Thanksgiving. Karena Mitch adalah seorang manajer di sebuah toko swalayan terbesar di kota ini, ia pun izin tidak bisa ikut makan malam dengan mereka semua, apalagi sedang ada diskon besar-besaran khusus malam Thanksgiving, sehingga Mitch pun langsung berangkat saat itu juga. Black Friday starts on a Thursday now, even in Plymouth. Beralih ke rumah lain, lebih tepatnya rumah seorang pria bernama, kita panggil saja si Juragan, yang merupakan pengusaha kaya raya sekaligus pemilik toko swalayan tempat Mitch bekerja, di mana si Juragan sendiri memiliki seorang putri yang masih gadis bernama Jessica yang kebetulan akan keluar nonton bersama dengan pacarnya bernama Bobby, termasuk kawan-kawannya yang lain. Dan inilah Right Mart alias toko swalayan terbesar di kota ini yang sedang mengadakan diskon besar-besaran, sehingga banyak sekali orang yang berbondong-bondong untuk membeli berbagai peralatan dengan harga murah, sehingga dengan karyawan Mitch yang jumlahnya masih bisa dihitung pakai jari, akan cukup sulit bagi mereka untuk menahan orang-orang yang tidak sabaran ini. Everybody, be patient. Store opens in 10 minutes. You'll get your waffle iron. Come on, man. It's a pizza oven. Where do you think it goes? Kembali ke Jessica dan kawan-kawan yang terjebak macet tepat di depan swalayan milik ayahnya, di mana salah satu teman bernama Evan yang sedang butuh ponsel baru pun memutuskan untuk singgah sebentar di toko tersebut untuk membeli ponsel baru yang dibutuhkannya. Guys, we need to do this quick, okay? 5 minutes. Hey, one second. Hey, man. Yo. Di situ Jessica tak sengaja bertemu dengan Rian, salah satu teman sekolahnya yang ternyata diam-diam naksir kepada Jessica. Namun karena Jessica sudah punya pacar, Bobby, yang merupakan atlet baseball kebanggaan sekolah, Rian sepertinya tak punya kesempatan untuk mendapatkannya. Hey, she's all set, Ryan. Come on, let's go. Excuse me. Karena Jessica adalah anak dari sang pemilik toko, ia dan kawan-kawan pun bebas masuk lewat jalur khusus tepat saat Eric dan Amanda datang untuk mengantar makan malam kepada Mitch yang tidak sempat makan bersama, di mana kekacauan pun mulai terjadi ketika salah satu teman Jessica yang polontong dengan sengaja membuat iri semua orang dengan membeli barang duluan, sehingga orang-orang yang melihatnya pun semakin tidak sabaran dan mulai menerobos pagar pembatas. Hey, get it open, everyone. Dan ya, semua orang pun memadati kaca swalayan sehingga membuat Mitch dan para karyawan mulai kepanikan. Yang ketika orang-orang saling dorong satu sama lain, tiba-tiba semua orang pun mulai kehilangan akal sehat ketika mereka berebut barang diskon, bahkan sedikit pun tak memperdulikan jika ada beberapa orang malang yang terinjak-injak, jatuh, terluka, bahkan meninggal dunia. Dari sekian banyak orang, Amanda adalah salah satu korban tak berdosa yang maut setelah kepalanya dihantam troli, termasuk Bobby, pacar Jessica, yang tangannya patah akibat terinjak orang-orang yang berlarian.
1 tahun kemudian, seperti tidak kapok dengan kejadian di tahun sebelumnya, di tahun ini, tepatnya di hari Thanksgiving, si juragan kembali mengadakan event diskon besar-besaran di tokonya. Tentu saja hal itu menjadi pro kontra di kalangan masyarakat yang salah satunya adalah Mitch yang menolak event tersebut mengingat Amanda, istrinya, maut di tahun sebelumnya. Shouldn't be open at all. You and your entire family need to go to prison. Community, restoring Plymouth Park. Sementara untuk Bobby yang sebelumnya mengalami patah tangan, kini harus kehilangan karirnya sebagai atlet baseball termasuk putus dengan Jessica beberapa bulan setelah kejadian tersebut. Local kids to college. But many say it's not enough. Beralih ke Jessica yang sedang berkumpul bersama teman-temannya di sebuah restoran di mana mereka secara serentak mendapatkan notifikasi dari sebuah akun misterius yang menandai mereka semua di Instagram yang isinya adalah sebuah gambar meja makan dengan caption "Meja sudah siap ditata rapi." Entah siapa itu dan apa maksudnya, Jessica dan kawan-kawan tidak terlalu memperdulikannya. Ryan's fine. He just Ryan's here. So Reed. he's harmless, like an NPC. Tak lama muncullah Ryan yang ikut nimbrung yang ternyata setelah putus dari Bobby, Jessica kini tengah PDKT-an dengan Ryan tepat saat Jessica tak sengaja melihat sosok pria bertopeng yang menatap di kejauhan yang entah siapa itu. Can I do the vanilla fresh? Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya kepada seorang pria misterius yang sedang menatap layar laptop. Di situ ia melihat kembali kejadian tahun lalu dan memandangi seorang wanita yang merupakan pelayan di restoran tempat Jessica dan kawan-kawan berkumpul saat ini. Yang ternyata si pelayan tersebut ikut terlibat dalam kekacauan yang terjadi pada kejadian tersebut. Malamnya, ketika si pelayan selesai beres-beres dan akan pulang, ia tak sengaja melihat sebuah topeng tergeletak di atas meja yang tepat saat ia membuangnya ke tong sampah. Tiba-tiba, ya, muncullah sosok bertopeng yang berhasil melukai tangannya. Beruntung ia berhasil kabur ke dapur dan mengunci diri dari dalam. Sempat akan menghubungi 911, ponselnya tak dapat dibuka akibat tangan dan wajahnya penuh dengan darah. Sehingga setelah situasi dianggap sudah aman, si pelayan pun bergegas keluar dan pergi ke parkiran. Yang tepat saat si pelayan sadar jika kunci mobilnya tidak ada, muncullah sosok bertopeng yang sudah berada di mobilnya dan langsung menghabisi si pelayan dengan cara menabraknya ke tempat sampah. Keesokannya warga pun digegerkan dengan penemuan jasad si pelayan yang digantung di atas toko si juragan, di mana Eric sang Sherry pun sampai dibuat melongo dengan apa yang dilihatnya saat ini. Oh my god. Beralih ke Jessica dan kawan-kawan yang kembali di-tag oleh sosok misterius dalam postingan foto jasad si pelayan, di mana mereka juga baru menyadari bahwa di meja makan postingan sebelumnya terdapat nama mereka semua termasuk nama ayahnya yaitu Thomas alias si juragan yang pastinya ada hubungannya dengan kejadian tahun lalu. Our names are at the table. Oh my god. Dirasa itu adalah pertanda buruk, Jessica pun menelepon ayahnya untuk meminta event diskonnya dibatalkan sekaligus penutupan tokonya sementara. Namun si juragan tetap kekeh untuk melanjutkan event tersebut. Okay, bye. He's hiring additional security. Sendirian, Jessica pun mendatangi kantor sheriff untuk melaporkan tentang sebuah akun misterius dengan nama John Carper yang dicurigai ada hubungannya dengan kematian si pelayan, di mana Eric dan rekan-rekan sheriff sendiri rupanya sudah melakukan penyelidikan terhadap sosok John Carper ini yang memang diduga sedang mengincar orang-orang yang ikut serta dalam kerusuhan yang terjadi tahun lalu. Beralih ke seorang pria yang merupakan mantan security di kerusuhan tahun lalu yang setelah mendengar kabar tentang kemunculan psikopat yang sedang memburu orang-orang yang terlibat, si security pun memutuskan untuk meninggalkan kota ini sampai akhirnya ia tak sengaja menemukan topeng John Carper yang tergeletak dan tiba-tiba ya, sosok John Carper pun langsung menghabisi security dan memotong mastakanya alias kepalanya yang langsung ia masukkan ke dalam sebuah tas. Lantas dibawalah potongan mastaka itu ke tempat persembunyiannya untuk diletakkan pada sebuah piring dengan nama si security. Berikut potongan awak si pelayan yang juga sudah ada di sana lebih dulu.
Kembali ke Jessica yang baru bangun tidur dan langsung dikejutkan oleh postingan John Carver yang menandainya dalam sebuah foto berisi mastaka si security dan jasad si pelayan, sehingga ia dan mantan pacarnya yang bernama Bobby pun langsung pergi ke kantor sheriff untuk menemui Eric dengan membawa serta bukti-bukti foto dari rekaman CCTV tahun lalu. There's one more. Jessica dan Bobby curiga bahwa pelaku yang saat ini sedang mengincar mereka semua adalah sosok pemuda bernama, kita panggil saja Samsul, yang merupakan orang yang memulai kerusuhan pada malam kejadian. Namun itu semua hanyalah sekedar kecurigaan saja yang memang tidak ada bukti kuat bahwa dialah pelakunya. Be careful who you trust. Ketika Jessica dan kawan-kawan sedang berkumpul, mereka pun mulai berteori dan menebak-nebak siapa pelakunya. Ada yang menuduh Ryan, ada yang menuduh Samsul, ada juga yang menuduh Bobby karena ingin balas dendam akibat tangannya yang patah dan karir baseballnya hancur. Lalu ada juga yang menuduh Mitch, sang mantan manajer toko, yang ingin balas dendam atas kematian Amanda, istrinya. Beralih ke Samsul yang bisa dibilang sebagai provokator utama kejadian karena sempat berkoar-koar menggunakan toa yang akhirnya memulai kerusuhan, di mana saat ini Samsul bekerja sebagai pelatih pemandu sorak tepat saat pacarnya yang merupakan anak didiknya sendiri mengajak ke ruangan lain dan mulai menggodanya dengan lompat di atas trampolin. Dan ya, John Carver pun memelintir leher Samsul tanpa si pacar menyadarinya, yang tak lama setelah itu John Carver pun mulai menusuk pisaunya ke trampolin hingga membuat si pacar maut akibat beberapa tikaman di tubuhnya. Kembali ke Jessica yang terlihat sedang menunggu kedua temannya yang bernama Gabby dan Evan yang sedang akan berganti pakaian setelah kelas olahraga, di mana sosok John Carver pun tiba-tiba muncul menangkap mereka berdua. Yang tak lama setelah itu Jessica pun mendapat pesan dari Gabby yang memintanya untuk segera menyusul ke ruang ganti. Gabs! Dan ya, Jessica menemukan ponsel milik Gabby tergeletak di atas troli plastik yang tepat saat ia sedang mengambil ponsel tersebut, tiba-tiba Jessica berhasil selamat dari kejaran John Carver berkat dua polisi yang berjaga di depan pintu. Bobby yang baru datang pun langsung menenangkan Jessica tepat saat Ryan muncul di sana, sehingga terjadilah ketegangan saat Bobby menuduh Ryan sebagai pelakunya, sampai akhirnya Jessica mengusir mereka berdua pergi. Okay, get out! Get out! Tak lama muncullah ayah dari salah satu teman Jessica yang bernama Yuli yang datang untuk membawanya keluar kota agar aman dari incaran si John Carver, sehingga kini yang tersisa hanyalah Jessica dan satu temannya bernama Gabriel yang mau tidak mau harus mencari cara untuk melindungi diri dari sosok misterius tersebut. Tanpa buang waktu, Gabriel pun langsung mengajak Jessica pergi ke kediaman salah satu sahabatnya yang merupakan bandar narkoboy sekaligus penjual senjata ilegal, yang tujuan daripada Gabriel datang ke sini adalah untuk membeli senjata api sebagai alat untuk melindungi diri. You'll want to use this. Keep the safety on. Unless you want to blow your nuts off. Thanks. Yeah. Di saat yang bersamaan, Yuli yang diajak ayahnya pergi keluar kota pun tiba-tiba didatangi oleh sosok John Carver yang langsung melumpuhkan satu penjaga termasuk ayahnya, di mana Yuli sendiri masih saja sibuk dandan sampai akhirnya John Carver mentojos telinganya dan dengan sengaja memvideo call Jessica agar melihat penderitaan tersebut. No! Julia! Dengan cepat Jessica dan Gabriel pergi ke rumah Yuli, yang setibanya mereka di sana, John Carver terlihat sedang mengancam akan menghabisi Yuli, yang karena Gabriel belum mahir menggunakan pistol dan lupa melepas kunci pengamannya, John Carver jadi punya kesempatan kabur setelah melemparkan Yuli ke pemotong kayu yang membuatnya maut saat itu juga.
Beberapa saat berlalu, Jessica dan Gabriel terlihat sudah berada di tempat aman, yaitu rumah Jessica sendiri dengan ada ayahnya yaitu si juragan dan istrinya yang bernama, kita panggil saja si ibu juragan. Berikut para polisi termasuk Eric yang menjelaskan bahwa harus ada jitu untuk bisa menghentikan teror ini. Sampai akhirnya Eric teringat dengan acara parade yang akan digelar esok siang yang besar kemungkinan sosok John Carver akan muncul di acara tersebut. Tomorrow, John Carver is gonna go down. Keesokannya, Jessica terlihat sedang bersiap untuk mengikuti acara parade termasuk Eric dan para polisi yang akan berjaga di sekitaran lokasi di mana si bandar narkoba yang juga ikut parade pun tiba-tiba muncul untuk memberikan sebuah cincin keberuntungan yang dipercaya dapat melindungi orang yang memakainya. Parade pun berlangsung meriah dengan mata mereka semua yang terus awas mengamati semua orang. Sempat melihat seseorang yang memakai topeng khas John Carver. Ternyata itu hanyalah warga biasa yang sedang memakai kostum. Sampai akhirnya ketegangan benar-benar dimulai saat John Carver tiba-tiba muncul dengan kostum lain yaitu topeng badut. Dan berhasil menimbulkan kekacauan. Terpasuk menculik Jessica, Gabriel, si juragan, dan ibu juragan yang dibawa menggunakan mobil polisi setempat. Sadar-sadar, ibu juragan sudah dalam posisi terlentang di atas meja dapur dengan John Carver yang berniat untuk memanggangnya. Lengkap dilumuri menggunakan minyak nabati serta garam salt bae. Dengan masih berpura-pura tidur, ibu juragan pun menunggu kesempatan yang pas agar bisa lari tepat saat si John Carver sedang menyalakan ovennya. Ketika John kembali, ibu juragan sudah tidak ada di tempatnya sehingga terjadilah ucing-ucingan di antara mereka berdua sampai akhirnya ibu juragan berhasil naik ke lantai atas dan memasuki salah satu kamar tempat disimpannya jasad si cewek pemandu sorak yang sudah membeku di dalam kulkas. Mendengar langkah kaki John Carver, ibu juragan pun langsung bersembunyi di balik dinding dengan tangannya yang sudah siap menyerang menggunakan botol. Yang tak lama setelah si John pergi, tiba-tiba disinilah ibu juragan sekarang terikat di dalam oven yang sudah dinyalakan sehingga tak ada jalan keluar bagi ibu juragan selain akan tutung dipanggang hirup-hirup. Beberapa jam kemudian, akhirnya Eric dan para polisi berhasil menemukan lokasi tempat si John melakukan siaran langsung, di mana tim SWAT langsung dikerahkan untuk melakukan misi penyelamatan. Dan alangkah terkejutnya tim SWAT saat mereka tertipu oleh trik si John yang menggunakan ponsel dan layar monitor sebagai backgroundnya karena ternyata lokasi yang asli berada di tempat lain yang tidak diketahui oleh siapapun. He's using a new cell. Kembali ke Jessica, Gabriel, si juragan, Evan, dan Gabby yang sudah berada di meja makan yang sama dengan para korban, termasuk dihidangkan dengan menu ibu juragan yang sudah matang dan memaksa mereka satu persatu untuk mencicipinya. Gather round the table, everyone. You might want to let that breathe. So nice to all be together again on Thanksgiving. Karena acara ini disiarkan secara live di Instagram, John pun menghabisi Evan agar live streamingnya lebih seru dan menarik, di mana Jessica sendiri baru sadar jika cincin pemberian si bandar narkoboy ternyata adalah cincin khusus yang punya mata pisau yang biasa dijual di online shop, sehingga Jessica dapat membuka ikatan kainnya menggunakan cincin tersebut. Too bad you won't be alive to see it. Watch this video. Secara pelan dan rapi, Jessica berhasil melepaskan ikatannya termasuk mengopernya kepada Gabriel yang berada tepat di sampingnya, sehingga dengan postur tubuhnya yang kekar, Gabriel menantang John untuk bertarung agar Jessica bisa kabur dan mencari pertolongan.
Tepat saat John berhasil menjatuhkan Gabriel, Jessica mengalami kesulitan saat gelangnya tersangkut di pagar kawat, namun ia berhasil melepaskannya dan langsung berlari menuju jalan raya. Setengah jam berjalan sampailah Jessica di jalan raya dan secara kebetulan menemukan Sheriff Eric yang sudah tergeletak di sana, di mana pada saat yang bersamaan Jessica melihat sosok yang masuk ke dalam bangunan yang ketika ia mengikutinya, Jessica akhirnya mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa ternyata sosok John Carper yang selama ini meneror kota adalah Bobby, mantan kekasihnya sendiri. Sheriff Eric tiba-tiba muncul dan menyuruh Jessica untuk keluar sementara ia akan mencoba menangkap Bobby hidup-hidup agar bisa dibawa ke kepolisian. Sayang, usaha Sheriff Eric gagal yang membuat Bobby kabur menghilang. Yang tak lama setelah itu, muncullah para polisi yang datang untuk membantu melakukan pencarian. Tak lama kemudian, detektif kepolisian pun datang memberitahu tentang kabar Gabriel, si juragan, dan lain-lain yang sudah dievakuasi dan saat ini sedang dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan beberapa barang bukti yang salah satunya adalah ponsel milik John Carper yang dipakainya untuk live streaming. Logged into the John Carver account. Karena mimpi buruknya sudah selesai dan tinggal menunggu pihak kepolisian melakukan pelacakan terhadap Bobby, Jessica pun bisa bernapas lega. Apalagi ada Sheriff Eric di sampingnya yang bersedia menjaganya sampai situasi kembali kondusif. See you at the hospital. We'll be there in a minute. See you there. We'll see you there. Setelah detektif kepolisian dan anak buahnya pergi, kini yang tersisa hanyalah Jessica dan Sheriff Eric saja, di mana Jessica terlihat sedang membersihkan celananya dari tanaman berduri yang sempat mengenainya ketika sedang berlari dari kejaran John Carper. Mistakes? That's how they get caught. Dan alangkah terkejutnya Jessica saat melihat celana Sheriff Eric terdapat tanaman berduri yang sama seperti yang baru saja ia bersihkan, sehingga betapa syoknya Jessica dan Anda semua yang menonton saat mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa sosok John Carver asli bukanlah Bobby, melainkan Sheriff Eric yang selama ini pura-pura baik padahal dialah pelaku sesungguhnya. Jess, you okay? Tak lama, Sheriff Eric pun akhirnya sadar akan tanaman berduri yang menempel di celananya, termasuk menyadari akan Jessica yang sudah mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Sehingga karena sudah kepalang ketahuan, Sheriff Eric pun mengunci pintunya dan akan menghabisi Jessica di tempat tersebut. Jessica yang pintar pun diam-diam mengambil ponsel yang jadi barang bukti, kemudian sok-sok bertanya alasan kenapa Sheriff Eric melakukan semua ini, yang ternyata semua aksi keji ini dilandasi oleh balas dendam atas kematian Amanda yang merupakan istri dari Mitch, sahabatnya. Lantas John, apa hubungannya dengan Eric? Kenapa ia sampai nekat berbuat sejauh ini hanya untuk membalaskan dendam kematian istri orang lain? Ya, rupa-rupanya tanpa sepengetahuan sahabatnya yaitu Mitch, si manajer toko, Eric diam-diam selingkuh dengan Amanda, bahkan sudah akan memiliki calon bayi yang saat itu masih dalam kandungan dengan usia kehamilan 2 bulan. Dan memang Amanda berniat cerai dengan Mitch untuk hidup berdua dengan Sheriff Eric. I'd love to keep chatting. Now I gotta take care of some loose ends. Jika saja pada malam itu Jessica dan kawan-kawan tidak masuk ke toko melalui jalan belakang dan membuat semua orang marah terhadap kelakuan mereka, mungkin saat ini Sheriff Eric sudah hidup bahagia bersama dengan Amanda. Sehingga untuk membalas kesakit hatiannya, Sheriff Eric menyamar sebagai sosok John Carper untuk menghabisi semua orang yang terlibat pada kejadian tahun lalu, termasuk si juragan sebagai pemilik tokonya. What are you thankful for? The service in here. Dan ya, semua yang diucapkan oleh Sheriff Eric barusan ternyata disiarkan secara live di Instagram, sehingga Eric yang sudah kepalang tanggung pun langsung menyerang Jessica tepat saat Bobby muncul untuk menyelamatkannya. Jessica! Sebelum kabur menggunakan mobil derek yang mereka temukan, Jessica sempat memutar tabung gas untuk mengembangkan balon parade, yang tepat saat mereka sudah melaju, Eric berhasil mengaitkan kawat mobil mereka pada tiang bangunan sehingga
Pada detik-detik krusial itulah Jessica langsung mengambil senjata milik Bobby dan menembak balon parade yang sudah terisi penuh dengan gas sehingga Eric pun ikut meledak bersama dengan balon gas tersebut. Hey, Sheriff! Tak lama setelah matahari pagi naik, Jessica dan Bobby pun dievakuasi oleh pihak terkait. Namun dari informasi para petugas, mereka tidak menemukan jasad siapapun sehingga ada kemungkinan jika Sheriff Eric masih hidup dan akan meneror Jessica di film yang selanjutnya. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Gantung gak sih teman-teman? Eric sebenarnya udah mati atau belum sih? Yang kalian yang udah nonton coba dong komentar. Kita kan juga butuh kepastian, ya gak sih? Pesan bisa kita ambil dari film ini adalah manusia terkadang hilang akal sehat ketika ada diskon. Sehingga ingatlah, rejeki yang disyukuri akan terasa lapang, rejeki yang dikufuri akan terasa kurang. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Ranjang Reyot, David Bautista.